Aulia tiba di rumah Sinta di pinggiran Jakarta dengan tas ransel penuh harapan untuk liburan musim panas yang santai, tapi saat ia memeluk Sinta di depan pintu, Ibu Rina, Ibu Sinta, melihat ciuman singkat mereka dan langsung menjatuhkan piring makan malam, pecahannya berhamburan seperti mimpi yang hancur. Wajah Ibu Rina memucat, matanya melebar penuh keterkejutan, dan ia berteriak, "Apa yang kalian lakukan? Ini dosa besar." Aulia mundur selangkah, hatinya berdegup kencang, sementara Sinta membeku di tempat. Rahasia mereka yang selama ini disembunyikan tiba-tiba terkuak di hadapan orang yang paling ditakuti. Aulia ingat betul bagaimana semuanya dimulai. Mereka bertemu di kampus Universitas Indonesia 2 tahun lalu, di kelas sastra. Aulia, gadis pendiam dari keluarga sederhana di Bandung, selalu merasa berbeda. Ia tak pernah tertarik pada lelaki seperti teman-temannya yang lain. Sinta, sebaliknya, adalah gadis energik dari keluarga konserati di Jakarta. Ayahnya seorang pegawai negeri yang taat beragama, dan ibunya, Ibu Rina, adalah ibu rumah tangga yang aktif di majelis taklim. Pertemuan pertama mereka hanyalah obrolan biasa tentang puisi Chairil Anwar, tapi lambat laun, percakapan itu berubah menjadi curhat malam hari, tawa bersama, dan akhirnya, perasaan yang tak bisa dijelaskan. Liburan ini seharusnya menjadi pelarian. Aulia telah meyakinkan orang tuanya bahwa ia akan belajar bersama Sinta, tapi kenyataannya, ia ingin menghabiskan waktu berdua, jauh dari mata masyarakat yang selalu mengawasi. Jakarta dengan hiruk-pikuknya, seolah menjanjikan kebebasan, tapi sekarang di ruang tamu rumah Sinta yang sederhana, kebebasan itu terasa seperti jebakan. Ibu Rina menarik Sinta ke dapur, meninggalkan Aulia sendirian di soa. Suara bisik-bisik mereka terdengar samar tapi menusuk. "Kamu tahu ini salah, Sinta. Apa yang akan dikatakan ayahmu? Keluarga kita. Masyarakat," kata Ibu Rina dengan suara gemetar. Aulia duduk di sana, memandang pecahan piring yang belum dibersihkan. Hatinya bergolak. Ia tahu risiko ini, tapi ia tak pernah membayangkan akan secepat ini. Di Indonesia, di mana agama dan tradisi begitu kuat, hubungan seperti milik mereka seringkali disembunyikan dalam bayang-bayang. Ia ingat cerita teman-temannya tentang orang-orang yang diusir dari rumah, diolok-olok di media sosial, atau bahkan mengalami kekerasan. Tapi Aulia mencintai Sinta. Itu bukan pilihan, itu adalah kenyataan yang ia terima setelah bertahun-tahun bergulat dengan diri sendiri. Malam itu, setelah Ibu Rina memaksa Sinta masuk kamar, Aulia tidur di kamar tamu dengan pikiran yang kacau. Ia mendengar Sinta menangis di sebelah, tapi tak berani mendekat. Pagi harinya, sarapan berlangsung dalam diam. Ibu Rina tak lagi bicara pada Aulia, hanya meliriknya dengan tatapan penuh kecewaan. "Kamu harus pulang hari ini juga," kata Ibu Rina akhirnya, suaranya dingin. Sinta memohon, "Bu, tolong dengarkan dulu. Ini bukan seperti yang Ibu pikirkan." Tapi Ibu Rina menggeleng, "Aku sudah lihat sendiri. Ini harus dihentikan sebelum terlambat." Aulia merasa dunia runtuh. Ia tak ingin meninggalkan Sinta, tapi ia tahu, jika tetap tinggal, situasi akan semakin buruk. Di bis menuju stasiun, ia menangis diam-diam, memikirkan bagaimana satu ciuman bisa menghancurkan segalanya. Sinta mengirim pesan, "Ma, Aul. Aku takut." Aulia balas, "Kita harus bicara. Jangan menyerah." Tapi di hatinya ia tahu perjuangan baru saja dimulai. Sementara itu, Sinta menghadapi badai di rumah. Ibu Rina memanggil ayahnya pulang lebih awal dari kantor. "Kita harus bicara serius," katanya. Ayah Sinta, Bapak Hadi, tiba dengan wajah tegang. Saat Ibu Rina menceritakan apa yang dilihatnya, Bapak Hadi diam sejenak, lalu meledak. "Ini pengaruh buruk dari kampus. Kamu harus putus hubungan dengan gadis itu." Sinta mencoba menjelaskan, "Pak, ini bukan pengaruh. Ini aku yang sebenarnya." Tapi kata-katanya seperti angin lalu. Keluarga mereka yang selalu bangga dengan nilai-nilai tradisional, tak bisa menerima.
Sinta merasa terjebak. Ia mencintai Aulia, tapi ia juga mencintai keluarganya. Di masyarakat Indonesia, di mana pernikahan beda jenis adalah norma, ia tahu konsekuensinya. Teman-temannya di kampus mungkin lebih terbuka, tapi di rumah, di lingkungan masjid dan arisan, ini adalah tabu. Malam itu, Sinta berdoa, meminta petunjuk. Tapi jawabannya tak datang. Ia hanya merasa semakin kesepian. Aulia di kereta menuju Bandung memutuskan untuk tidak menyerah. Ia akan hubungi Sinta lagi, tapi kali ini ia harus hati-hati. Liburan yang seharusnya menyenangkan berubah menjadi mimpi buruk, dan ia tahu untuk bertahan, mereka harus menghadapi badai bersama. Beberapa hari setelah kejadian itu, Aulia kembali ke Bandung dengan hati yang hancur. Ia menghindari pertanyaan orang tuanya tentang liburan yang singkat, hanya bilang bahwa ada urusan mendadak. Di kamarnya, ia membuka laptop dan menatap oto-oto bersama Sinta. Mereka di kai kampus, di Pantai Anyer, tersenyum tanpa beban. Tapi sekarang, semuanya terasa jauh. Sinta jarang balas pesan dan saat balas, isinya singkat, "Aku sibuk, Bu lagi marah besar." Aulia tahu ini bukan akhir. Ia mulai mencari informasi di internet tentang komunitas LGBTQ di Indonesia. Ia menemukan orum-orum rahasia, cerita orang-orang yang mengalami hal serupa. Ada yang diusir keluarga, ada yang bertahan dengan berpura-pura. Tapi Aulia tak ingin berpura-pura. Ia ingin jujur. Akhirnya ia hubungi Sinta lewat panggilan video malam hari. "Sin, kita harus bicara. Aku tak bisa begini terus," katanya. Sinta muncul di layar dengan wajah lelah. "Aul, ibu pantau aku terus. Ayah bahkan bilang mau pindahkan aku ke kampus lain." Aulia terkejut. "Apa? Itu gila. Kamu harus lawan." Tapi Sinta menggeleng, air matanya mengalir. "Aku takut kehilangan mereka. Kamu tahu kan, di sini orang seperti kita sering dianggap sakit atau dosa." Percakapan itu berlangsung panjang, penuh emosi. Mereka ingat pertama kali mengakui perasaan satu sama lain di bawah hujan deras setelah kuliah. Itu momen magis, tapi sekarang realitas menghantam. Sementara itu, di rumah Sinta, Ibu Rina tak bisa tidur. Ia ingat masa mudanya, ketika ia menikah karena tekanan keluarga, meninggalkan mimpi menjadi guru. Apakah Sinta mengalami hal sama? Tapi tidak, ini berbeda. Dalam ajaran yang ia pegang, hubungan sesama jenis adalah larangan. Ia hubungi saudaranya, Tante Mira, yang lebih liberal. "Apa yang harus aku lakukan, anakku?" "Seperti itu." Tante Mira mendengar dengan sabar. "Rina aman sudah berubah. Mungkin ini bukan dosa, tapi bagian dari dirinya. Jangan buru-buru usir dia." Ibu Rina ragu. Ia mulai mencari tahu sendiri, membaca artikel tentang orientasi seksual. Beberapa bilang itu alamiah, yang lain bilang bisa diobati. Ia bingung. Tapi satu hal pasti, ia tak ingin kehilangan Sinta. Pagi harinya, ia ajak Sinta bicara. "Kenapa kamu tak bilang dari dulu?" tanya Ibu Rina. Sinta terkejut. "Bu, aku takut. Aku tahu ibu akan marah." Ibu Rina menghela napas. "Aku marah karena takut. Masyarakat kita keras, Sin. Apa yang akan terjadi padamu?" Percakapan itu membuka luka lama. Sinta cerita tentang perasaannya sejak remaja, bagaimana ia berusaha suka lelaki tapi tak bisa. Ibu Rina mendengar, meski hatinya sakit. "Aku harus pikirkan ini," katanya akhirnya. Tapi di luar, tetangga mulai bergosip. Seseorang melihat Aulia datang dan pergi cepat, dan rumor mulai menyebar, anaknya Ibu Rina aneh-aneh. Aulia di Bandung menghadapi masalah sendiri. Teman sekamarnya, Lina, curiga. "Kamu kenapa murung terus? Masalah cowok?" Aulia tergoda bilang yang sebenarnya, tapi ia takut. Lina adalah teman baik, tapi dari keluarga konservatif juga.
Akhirnya Aulia bohong cuma capek. Tapi dalam hati ia merasa semakin terisolasi. Beberapa minggu kemudian, Sinta memutuskan datang ke Bandung diam-diam. Ia bohong pada ibunya bahwa ada tugas kelompok. Mereka bertemu di Taman Sarijadi, saling peluk. "Aku rindu kamu," kata Sinta. Aulia mencium keningnya. "Kita harus rencanakan masa depan. Mungkin pindah ke kota lain setelah lulus." Tapi Sinta ragu. "Bagaimana keluargaku? Aku tak bisa tinggalkan mereka." Pertemuan itu penuh gairah dan ketakutan. Mereka bicara tentang mimpi hidup bersama, tanpa rahasia. Tapi realitas kembali menghantam saat Sinta pulang dan menemukan ibunya menunggu dengan marah. "Kamu bohong. Kamu ke Bandung kan?" Sinta mengaku. Ibu Rina menangis. "Aku coba pahami, tapi kamu malah bohong. Ini menyakiti aku." Konflik semakin dalam. Sinta merasa bersalah, Aulia merasa ditinggalkan. Mereka mulai bertengkar lewat pesan, "Kamu pilih keluarga atau aku?" tanya Aulia. Sinta balas, "Ini bukan pilihan hitam putih." Hubungan mereka mulai retak, diuji oleh tekanan luar. Krisis mencapai puncak ketika Bapak Hadi mengetahui Sinta pergi ke Bandung. Ia marah besar, memaksa Sinta tinggal di rumah dan ambil cuti kuliah. "Kamu harus konsultasi ke psikolog," katanya. Sinta menolak, "Pak, ini bukan penyakit." Tapi Bapak Hadi tak mendengar. Ia hubungi psikolog keluarga yang ternyata punya pandangan konservatif. Sesi pertama berlangsung tegang. Psikolog bilang, "Ini bisa karena trauma masa kecil. Kita bisa ubah." Sinta merasa dihina. Ia cerita pada Aulia lewat pesan tersembunyi. "Aku tak tahan lagi, Aul. Mereka anggap aku sakit." Aulia marah. "Kamu harus kabur. Datang ke sini." Tapi Sinta ragu. Ia tahu kabur berarti memutus hubungan dengan keluarga selamanya. Di Indonesia, keluarga adalah segalanya. Ia ingat cerita sepupunya yang kabur dan akhirnya hidup susah. Sementara itu, Ibu Rina mulai berubah. Setelah bicara dengan Tante Mira lagi, ia baca buku tentang LB. Ia sadar, mungkin ini bukan pilihan. Ia ajak Sinta bicara diam-diam, "Aku tak setuju, tapi aku tak ingin kehilanganmu. Mungkin kita bisa cari jalan tengah." Sinta menangis, memeluk ibunya. Tapi Bapak Hadi tak tahu, dan konflik rumah tangga semakin panas. Aulia, di sisi lain, mulai terbuka pada Lina. "Lin, aku suka perempuan. Aku pacaran sama Sinta." Lina terkejut, tapi tak marah. "Aku dukung kamu, Aul. Tapi hati-hati, orang tuaku juga gitu." Dukungan itu memberi Aulia kekuatan. Ia rencanakan bertemu Sinta lagi, kali ini di Jakarta, di KAI tersembunyi. Pertemuan itu dramatis. Sinta datang dengan mata bengkak. "Ayah mau kawinkan aku sama anak temannya." Aulia shock. "Apa? Kamu tak boleh." Mereka berdebat, Sinta merasa terjebak, Aulia ingin berjuang. Akhirnya, Sinta bilang, "Aku pilih kamu. Aku akan bilang pada ayah." Tapi saat pulang, Bapak Hadi sudah tahu dari ponsel Sinta yang lupa dikunci. Ia marah, lempar ponsel itu. "Kamu pilih gadis itu. Keluar dari rumah ini." Sinta diusir malam itu. Ia hubungi Aulia, "Aku di jalan. Tolong jemput." Aulia panik, pinjam motor teman dan pergi ke Jakarta. Mereka bertemu di stasiun, Sinta membawa tas kecil. "Aku tak punya apa-apa lagi," katanya. Aulia peluk dia. "Kita punya satu sama lain." Mereka tinggal sementara di kos Aulia di Bandung. Tapi masalah belum selesai. Sinta kehilangan dukungan finansial, harus cari kerja paruh waktu. Aulia bantu, tapi tekanan besar. Mereka mulai bertengkar kecil, "Kamu menyesal?" tanya Aulia. Sinta jawab, "Tidak, tapi aku rindu keluarga." Ibu Rina hubungi Sinta diam-diam, "Pulanglah, Sin.
Ayah marah, tapi dia akan melunak. Sinta ragu. Ini pilihan sulit, kembali dan bohong, atau tetap dan menderita. Hidup bersama di Bandung tak semudah dibayangkan. Sinta kerja di KAE, Aulia lanjut kuliah sambil bantu. Tapi rumor menyebar di kampus. Beberapa teman menjauh, yang lain dukung. Satu hari, ada demo kecil anti di depan kampus, dipicu isu nasional. Aulia dan Sinta takut keluar. Ini negara kita, tapi kita seperti orang asing, kata Sinta. Aulia mulai aktif di komunitas online, ikut diskusi tentang hak LGBT di Indonesia. Ia temukan teman baru, seperti Rani, aktis yang pernah alami hal sama. Kalian harus kuat. Banyak yang seperti kalian, kata Rani. Dukungan itu membantu, tapi juga bawa risiko. Satu malam, Aulia dapat ancaman anonim di medsos, hati-hati, orang seperti kalian tak diterima di sini. Sementara itu, di rumah, Ibu Rina berjuang meyakinkan Bapak Hadi. Dia anak kita, Had. Jangan biarkan dia hilang. Bapak Hadi ragu, ingat masa kecil Sinta yang bahagia. Akhirnya, ia setuju hubungi Sinta. Panggilan itu datang saat Sinta dan Aulia makan malam. Sin, pulanglah. Kita bicara, kata Bapak Hadi. Sinta menangis. Pak, aku tak bisa bohong lagi. Pertemuan keluarga diadakan di rumah. Aulia ikut, meski takut. Bapak Hadi tatap mereka dingin. Ini salah. Tapi aku tak ingin kehilangan anakku. Ibu Rina mediasi, mungkin kita bisa terima pelan-pelan. Debat panjang terjadi tentang agama, masyarakat, moral. Aulia bicara, kami tak pilih ini, Pak. Ini kami. Bapak Hadi diam, lalu bilang, aku butuh waktu. Setelah itu, Sinta pulang, tapi hubungan dengan Aulia tetap. Mereka ketemu diam-diam, tapi tekanan sosial semakin besar. Teman Sinta di kampus mulai gosip, satu bahkan bilang, kamu harus obat, Sin. Sinta marah, putus pertemanan. Aulia menghadapi keluarganya sendiri. Ia cerita pada ibunya yang sok tapi peluk dia. Aku tak paham, tapi aku sayang kamu. Ayah Aulia lebih sulit, tapi pelan-pelan terima. Ini memberi harapan. Tapi betrayal datang dari tak terduga. Lina, teman Aulia, cerita pada orang tuanya yang hubungi orang tua Aulia. Meski dukung, ini bikin Aulia merasa dikhianati. Kenapa kamu cerita, tanya Aulia. Lina minta maaf, aku pikir bantu. Konflik mencapai klimaks ketika ada acara keluarga besar. Sinta diundang, tapi Aulia tak. Sinta harus pilih, datang dan bohong, atau tolak dan buat konflik. Ia pilih tolak, bilang, aku tak bisa tanpa Aulia. Keluarga marah, tapi Ibu Rina dukung, biarkan dia bahagia. Setelah keputusan itu, Sinta dan Aulia semakin dekat. Mereka pindah ke apartemen kecil di Jakarta, kerja keras untuk mandiri. Komunitas memberi dukungan, mereka ikut rahasia, bertemu orang-orang yang menginspirasi. Tapi tantangan tetap ada, diskriminasi di tempat kerja, tatapan aneh di jalan. Bapak Hadi pelan-pelan berubah. Ia baca literatur, bicara dengan psikolog lain yang lebih netral. Suatu hari, ia undang Aulia makan malam. Aku tak setuju, tapi aku terima kalian sebagai teman Sinta. Itu langkah besar. Ibu Rina senang, hubungan keluarga mulai pulih. Tapi masyarakat lebih keras. Ada kampanye anti di media, membuat mereka takut. Sinta hampir dipecat karena rumor. Aulia dukung, kita lawan bersama. Mereka mulai advokasi kecil-kecilan, tulis artikel anonim. Akhirnya, setelah setahun penuh perjuangan, mereka temukan keseimbangan. Keluarga menerima, meski tak sepenuhnya. Teman-teman sejati tetap. Mereka sadar, cinta mereka datang dengan harga, kehilangan, sakit hati, tapi juga kekuatan. Apakah benar bahwa cinta sejati harus selalu mengorbankan norma sosial, atau justru norma itu yang harus berubah untuk menerima keberagaman?